Selamat pagi saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Adapun ayat renungan kita pagi hari ini kita kutip dari Titus 2 ayat 7. Namun sebelum kita mulai renungan pagi ini, ada baiknya kita meminta petunjuk dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali Tuhan bertemu dalam mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melaksanakan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan ajari kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, saya akan bacakan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Titus 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saya ulangi. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat 7. Ayat ini akan saya sinkronkan dengan tema yang sengaja saya buat, yaitu yang berjudul Positive Attitude, atau tindakan yang positif, atau sikap yang positif, atau berpikir menjadi positif. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar ucapan positif sajalah. Begitu perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang mencoba menghibur kita saat kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan atau peristiwa yang negatif. Yang menjadi pertanyaan, seampuh apa sih pola pikir yang positif itu? Apakah sedahsyat yang kita pikirkan sehingga bisa merubah suatu keadaan negatif menjadi positif? Pemikiran ini pertama sekali dipopulerkan oleh hamba Tuhan yang sangat terkenal yang bernama Norman Vincent Peale. Dia melakukan suatu penelitian tentang berpikir positif. Bahkan dia menulis sebuah buku yang berjudul Positive Thinking. Menurut hamba Tuhan ini, saudara, kita akan berhasil di dalam hidup ini jika kita memiliki pikiran yang positif. Namun, rupanya banyak juga yang salah duga, sehingga menjadikan pola pikir ini menjadi semacam mantra yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan oleh penulisnya sendiri akan terjadi seperti itu. Akibatnya, banyak orang yang mengalami kerugian karena selalu berpikir positif. Rupanya ada orang yang menangkap kelemahan dari cara berpikir positif ini. Kita selalu berpikir positif terhadap seseorang, katakanlah itu rekan sekerja kita. Ternyata dia sudah melakukan yang negatif sama kita. Sering juga terjadi dalam lingkungan tempat tinggal. Kita melakukan kebaikan terhadap saudara kita, akan tetapi dia melakukan yang negatif bagi kita. Ini sering terjadi, saudara. Bahkan di lingkungan gereja sekalipun bisa terjadi hal demikian bagi kita. Jadi bagaimana kita supaya bisa menerapkan pikiran positif ini untuk hal yang positif? Tetaplah minta hikmat, mohon bimbingan dari Tuhan dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Iblis tidak bisa menipu kita.
tidak bisa melakukan hal-hal yang akan mengecewakan kita akibat kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ada seorang pakar juga yang menulis buku yang berjudul The Negative Aspect of Positive Thinking. Ada aspek negatif yang timbul dari positive thinking tersebut. Makanya kita tetap harus selalu berhati-hati dalam melakukan kebaikan supaya tidak muncul negatif di belakangnya. Kemudian ada seorang tokoh yang bernama Ivan Burnell. Dia setuju dengan tesis daripada Norman Vincent Peale. Dia malah melengkapi dengan buku yang berjudul Positive Doing. Baginya, pikiran tanpa tindakan percuma saja. Berkenaan dengan hal ini, saudara, saya juga pernah berpikir demikian. Di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan human being, bukan human doing. Apa hubungannya dengan ayat ini? Kalau dia human being, yaitu kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, mengerjakan pekerjaan dengan hati yang baik, tulus, ikhlas. Sedangkan human doing hanya mengerjakan pekerjaan seadanya. Jadi kita harus melakukan kegiatan kita itu, kita sebagai human being, not human doing. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya bagaimana tanggapan Alkitab tentang positive thinking? Pertanyaan di atas adalah sulit dijawab karena pemahaman orang tentang berpikir positif berlainan. Sebagian memahami istilah ini hanya sekedar sebagai cara melihat sisi positif dari sebuah hal yang terlihat negatif. Misalnya, Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika yang sangat terkenal, pernah membicarakan tentang bunga mawar. Tatkala dia melihat bunga mawar, apakah kita mengeluh karena bunga yang indah itu ternyata memiliki duri? Itulah pikiran negatif. Atau bersyukur karena duri yang tajam memiliki bunga yang indah. Itulah pikiran positif. Sama juga halnya dengan seorang penafsir Alkitab terkenal yang bernama Matthew Henry, juga menunjukkan pemikiran positif waktu ia mengalami kecopetan. Sebagai contoh, ia bersyukur karena selama ini tidak pernah dicopet. Tapi di balik itu, dia juga bersukacita karena hanya uangnya yang hilang, bukan nyawanya. Dan sebagainya, masih banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap positif inilah yang bukan tergolong pada gerakan berpikir positif. Hal yang tidak enak tetap diakui, namun hal yang tidak mengenakan itu justru mengajarkan hal-hal lain yang positif selama ini mungkin terabaikan. Bagaimana berpikir positif dalam Alkitab? Apakah ada contoh yang melakukannya dalam Alkitab? Kita akan lihat bagaimana Paulus berbicara tentang berpikir positif yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Bagaimana cara berpikir positif menurut Paulus di sini? Marilah kita lihat bercermin dari pengalaman Paulus pada saat ia menghadapi duri dalam daging. Bisa saudara buka 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Apa bentuk konkret dari duri dalam daging ini? Apakah penyakit, musuh dalam pelayanan, roh jahat? Paulus menyebutnya sebagai seorang utusan iblis. Ini pasti bukan sesuatu yang positif. Paling tidak dalam kacamata penganut berpikir positif, ini adalah hal yang negatif. Tapi itulah
salah satu contoh pengalaman seorang nabi yang bernama Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 tentang berpikir positif. Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi dalam sebuah pengalaman yang pernah saya alami ketika saya duduk satu meja dalam acara talk show dengan Indiani Utomo, Direktur Lembaga Pengembangan Pribadi John Robert Power yang sangat terkenal di Indonesia, justru menggalakkan apa yang disebut dengan positive attitude. Saya sangat setuju. Sikap positif ini merangkum seluruh aspek, baik dari pikiran maupun dari tindakan. Namun, bagi saya pribadi, sikap yang positif itu perlu dibarengi dengan hikmat yang ilahi. Hikmat yang kita peroleh dari ilahi. Tanpa pertolongan Tuhan, kita bisa saja disalahartikan atau bahkan ditipu oleh orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita, baik itu dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan tempat tinggal kita, atau bahkan dalam lingkungan gereja sekalipun. Tetaplah kita berpikir positif, namun harus dibarengi dengan sikap yang ilahi atau hikmat yang ilahi. Untuk mendapatkan hikmat yang ilahi ini, tetaplah kita bersungguh bertekun dalam pengajaran Kristus sesuai dengan yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ingat satu hal, bahwa apa yang disebut positif oleh manusia belum tentu positif di mata Tuhan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang disebut positif oleh manusia belum tentu juga positif di mata Tuhan kita. Soli Deo Gloria. Demikian saudaraku terkasih, renungan kita tentang berpikir positif pada pagi hari ini. Mari lakukan hal-hal yang positif dalam pekerjaan. Hendaklah saudara terkasih bekerja bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan dan tetaplah bersikap jujur. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih saudaraku. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, beri aku hati seperti hati Yesus, sehingga memiliki pikiran, perbuatan, dan perkataan yang positif, serta mendapat hikmat yang ilahi dari Allah Bapa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Haleluya.